Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Putri Ramadanti dengan NIM 1911290077, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan laporan dari hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Langsung saja yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, di era modern sekarang ini, dunia tengah dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet semakin berkembang pesat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain video game. Permainan video game dengan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal dengan game online. Nah, game online sendiri tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Karena game tersebut mempunyai spesifikasi yang harus dimiliki komputer maupun jaringannya. Istilah game di sini merupakan permainan elektronik yang menggunakan media komputer atau mesin-mesin konsol. Industri game juga sudah merambah ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara berkembang. Game itu sendiri mulai populer ke seluruh dunia dimulai dengan populernya berbagai game di Amerika pada era 70-an dan mulai berkembang ke berbagai negara di awal tahun 80-an. Di Indonesia, menurut Liga Game online muncul pada tahun 2001. Game online adalah game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain yang dimanfaatkan jaringan komputer atau internet sebagai medianya. Tetapi saat ini permainan game online tidak hanya di warnet, melainkan di rumah juga bisa, terutama jika mempunyai komputer dan internet yang mendukung user, serta melalui gadget. Maraknya game online menyebabkan pemain menjadi kecanduan terhadap permainan tersebut. Selain itu, dalam game juga terkandung story atau alur cerita yang panjang, terjalin dari berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh pemain. Dalam perspektif sosiologi, orang yang menjadikan game online sebagai candu cenderung akan menjadi egosentris dan mengedepankan individualis. Hal ini berbahaya bagi kehidupan sosial individu tersebut. Mereka dengan sendirinya menjauh dari lingkungan sekitar dan dimungkinkan akan memarjinalkan diri sehingga beranggapan bahwa kehidupannya adalah di dunia maya. Meskipun ada sisi positif dari game online, tetapi tanpa disadari banyak orang, game online lebih banyak memberikan pengaruh negatif bagi para pencantunya, baik secara fisik maupun psikologi. Banyak orang berasumsi bahwa game online hanyalah sebuah hiburan atau pengisi waktu senggang saja. Padahal tanpa disadari itu akan merusak melalui banyak sisi. Menurut Aziz, game online akan mengurangi aktivitas positif yang seharusnya dijalani oleh anak pada usia perkembangannya. Anak yang mengalami ketergantungan pada aktivitas games akan mempengaruhi motivasi belajar sehingga mengurangi waktu belajar dan waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Jika ini berlangsung terus-menerus dalam waktu lama, maka seseorang tersebut akan menarik diri dari pergaulan sosial. Problematika motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini semakin kompleks, termasuk candu game online yang berkembang pada dinamika masyarakat kita pada khususnya Indonesia. Kebanyakan mahasiswa yang bermain game online memiliki permasalahan dalam motivasi belajarnya. Misalnya nih, malas dalam belajar, kurang siap dalam mengikuti pelajaran,
kurang fokus ketika dosen menjelaskan. Hal ini bisa dilihat dari kebanyakan mahasiswa yang nilai mata kuliahnya tidak memenuhi standar yang telah berlaku. Ini disebabkan karena mahasiswa tersebut terpengaruh oleh game online yang dimainkannya. Di Prodi Tadris Bahasa Indonesia memiliki banyak mahasiswa. Akan mudah kita temui atau jumpai mahasiswa ataupun mahasiswa yang gemar bermain game online pada saat proses perkuliahan berlangsung ataupun saat selesai perkuliahan. Mereka akan duduk membentuk satu kelompok dan memulai permainan game online seperti Free Fire, PUBG, Mobile Legends, yang pada akhirnya akan mengganggu proses perkuliahan. Mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa Indonesia di masa depan tentunya harus mempersiapkan dirinya di berbagai bidang. Salah satunya dari segi SDM atau sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai kemampuan untuk dapat bersaing di era global atau digital saat ini. Nah, dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa dampak serta pengaruh bagi mahasiswa, gamer atau pemain game online terhadap prestasinya selama di bangku perkuliahan. Apakah masih punya dorongan untuk belajar di tengah maraknya game online atau tidak sama sekali? Kemudian kita ke rumusan masalah. Nah, dari latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah intensitas permainan game online dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa? Apakah domisili setiap mahasiswa tidak mempengaruhi motivasi belajar terkait dengan candu game online? Dan apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam membangun motivasi belajar setelah kecanduan game online? Kemudian, ruang lingkup. Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh penulis, maka ada pembatasan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengaruh game online terhadap motivasi belajar mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Peneliti lebih membahas mengenai candu game online meliputi intensitas bermain game online mahasiswa terhadap motivasi belajarnya dan pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu kajian teori. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam motivasi belajar, dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan harapan, dan dorongan dalam hal ini adalah pencapaian tujuan. Jenis motivasi yang pertama ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif, sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa. Kemudian sifat motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Contoh, seorang siswa mempelajari sebuah buku pelajaran karena ia termotivasi untuk mengetahui isi atau bahan berupa pengetahuan yang ia dapatkan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang dapat di luar perbuatan yang dilakukannya. Ia mendapat pengaruh atau rangsangan dari luar. Contoh, ia belajar karena terdorong oleh orang lain karena takut mendapatkan hukuman. Faktor-faktor mempengaruhi motivasi. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa.
Cita-cita atau aspirasi yaitu suatu target yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya penghematan, perhatian, ingatan, dan daya pikir dan fantasi. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi siswa. Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri siswa. Kemudian yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar, yaitu unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar mengajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Misalnya, keadaan emosi siswa, gairah belajar, situasi dalam keluarga, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu upaya guru dalam pembelajaran siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar siswa itu tadi? Yang pertama, dengan memberi angka. Angka yang dimaksud adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, hadiah. Hadiah dapat membuat siswa termotivasi untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong siswa belajar. Kemudian yang keempat, ego improvement, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Kemudian mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya akan mendorong siswa untuk giat belajar. Kemudian yang ketujuh, pujian, yaitu bentuk reinforcement positif sekaligus motivasi yang baik. Kemudian yang kedelapan, hukuman, yaitu reinforcement negatif, tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Yang ke-9, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan agar hasrat untuk belajar itu menjelma menjadi perilaku belajar. Kemudian minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu tujuan yang diakui. Tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa merupakan alat motivasi yang cukup penting. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai akan timbul gairah untuk belajar. Hipotesis. Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara game online dan motivasi belajar siswa. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar, dan tidak terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar.
Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa-mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik mahasiswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kemudian sampel. Nah, teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak. Namun, atas dasar acuan tertentu, acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni mahasiswa-mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Penggunaan formula empiris dipergunakan dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah subjek ditentukan oleh banyaknya populasi yang ada. Kemudian, didapat besarnya sampel per kluster, yakni NI sama dengan FI kali N. Atau bisa dilihat di layar, yaitu FI sama dengan NI per N. Dengan keterangan FI yaitu sampling fraction cluster, NI banyaknya individu yang ada dalam cluster, N besar banyaknya populasi seluruhnya, N kecil banyaknya anggota yang dimaksudkan sampel, dan NI kecil banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi subsampel. Nah, teknik pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kemudian, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan kuesioner motivasi belajar. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner, yaitu lembar angket kepala subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban disediakan bergantung pada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Uji coba instrumen. Pengujian instrumen dalam penelitian ini meliputi validitas dan reliabilitas dari item angket yang ada. Apabila butir soal yang ada tidak valid ataupun tidak reliable, maka butir soal tersebut dinyatakan gugur.
Apabila terdapat butir soal yang gugur karena tidak valid maupun reliable, maka peneliti harus dapat menggantinya dengan item yang baru. Validasi data. Untuk menguji validitas alat ukur, peneliti menggunakan teknik product moment dari Carl Pearson. Menurut Azwar, koefisien validitas dapat dianggap memuaskan apabila melebihi XY sama dengan 0,30, sehingga hanya item atau item yang mempunyai total korelasi lebih dari RXY sama dengan 0,30 yang dianggap valid. Pada skala motivasi belajar, dari 30 item yang dianalisis, diperoleh 20 item yang valid, sementara 9 item lainnya dinyatakan gugur. Korelasi skor total pada item-item valid bergerak antara 0,3135 sampai 0,5287. Validitas yang digunakan untuk menguji alat ukur dalam penelitian ini adalah validitas construct, yaitu salah satu tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap konstruk teoritis yang hendak diukur. Rumus product moment adalah RXY sama dengan sigma YX sama dengan sigma X dikali sigma Y. Reliabilitas. Untuk mengetahui konsistensi alat ukur, maka dilakukan uji reliabilitas. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan konsistensi dari alat ukur ini yaitu teknik Alpha-Cronbach. Menurut Azwar, secara teoretik, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1,00. Koefisien reliabilitas yang sempurna mempunyai nilai koefisien sebesar 1,00. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data yaitu menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya ada sedikit pantun untuk semuanya. Negeri ini namanya Indonesia, pulau berjajar menyambung lautan. Cukup sekian presentasi saya. Jika kelebihan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir untuk saya kepada teman-teman semuanya, manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu adalah uang. Time is money.